Semangat bagi Indonesia dimanapun Anda berada ya, yang ada di luar negeri juga warga Indonesia ataupun warga luar yang sudah menjadi warga Indonesia yang sudah dinaturalisasi dan sebagainya. Malam semuanya. Kita akan memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional besok pagi ya, tanggal berapa? Tanggal 20 Desember 2024 ya. Pagi sampai malam maksudnya 24 hours. Kesetiakawanan Sosial Nasional itu mengandung makna semangat kebersamaan, solidaritas, dan rasa kepedulian ya, peduli antar sesama warga negara. Intinya ini adalah sikap yang saling membantu tanpa memandang perbedaan seperti suku, agama, ras, ataupun status sosial. Tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan bersama. Perlu diperingati hari ini ya, yaitu HKSN, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, ini untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya rasa solidarity ya, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menguatkan rasa persatuan, mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman ya, keberagaman maksudnya. Dan juga menumbuhkan kepedulian sosial, mendorong orang untuk peduli terhadap sesama, khususnya mereka yang sedang mengalami problem, mengalami kesulitan ya. Tujuannya juga menginspirasi tindakan positif. Momen ini sering dimanfaatkan untuk melakukan aksi nyata seperti kegiatan sosial atau gotong royong yang berdampak bagi masyarakat. Menghargai nilai-nilai luhur bangsa. Jadi kesetiakawanan adalah salah satu ciri khas budaya Indonesia. Dengan memperingatinya, kita menjaga nilai ini tetap hidup dan relevan ya. Kalau di rumah ada yang gotong rumah ataupun juga sedang bangun dan sebagainya, biasanya tetangga-tetangga, teman-teman itu menyambang, bawa beras, bawa duit, bawa makanan dan sebagainya ya. Singkatnya, ini adalah pengingat bahwa Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini ya, pengingat bahwa kita itu tidak hidup sendiri dan keberhasilan sebagai bangsa ditentukan oleh bagaimana kita saling mendukung. Memang tidak semua masyarakat Indonesia sepenuhnya menyadari atau memahami makna dan pentingnya kesetiakawanan nasional. Hal ini seringkali terjadi karena apa? Karena kurangnya sosialisasi atau perhatian terhadap nilai-nilai solidaritas di tengah kesibukan masyarakat yang modern. Kalau di kota-kota, bahkan Rhoma Irama itu menyatakan di Jakarta itu hidup sendiri-sendiri, walaupun sekarang sudah mulai bertumbuh untuk bersosial atau hidup rukun berdampingan, dan RT RW menggerakkan untuk saling mengetahui, saling mengenal, kegiatan-kegiatan kipayah, kegiatan-kegiatan gotong royong dan sebagainya, dihimbau untuk keluar dari rumahnya bagi yang tidak sedang bekerja ya. Luar biasa banget bertumbuh di mana-mana solidaritas dan nilai-nilai sosial yang sangat hebat ya. Jadi kenapa kok tidak semua orang tahu HKSN atau Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini? Dikarenakan karena memang kurangnya sosialisasi atau kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai solidaritas di tengah kesibukan masyarakat yang serba modern. Caranya bagaimana bisa mensosialisasikan? Ya, melalui pendidikan. Memasukkan nilai kesetiakawanan nasional dalam kurikulum sekolah, baik melalui pelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler ya. Ya, ekstrakurikuler ya kayak PMI dan sebagainya ya. Ada kepedulian lah di pramuka itu, bikin camp atau bikin kemahnya itu bukan hanya orang satu tapi bersama-sama ya. Pokoknya ada kepedulian. Mengadakan seminar-seminar atau diskusi tentang pentingnya solidaritas untuk siswa dan mahasiswa ya. Ya, kampanye di media sosial misalnya, menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan solidaritas
ya membuat konten-konten menarik seperti video pendek itu, infografis ataupun cerita ya seperti apa, inspiratif ya, yang inspiratif ceritanya, yang mengangkat nilai-nilai kesetiakawanan. Jadi itu rekan-rekan semuanya, cara-cara yang bisa dilakukan. Ya, ada juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, mengajak tokoh agama, tokoh adat atau influencer, ya, influencer, untuk menyuarakan pentingnya kesetiakawanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa. Ini pentingnya. Kegiatan sosial di masyarakat itu juga merupakan salah satu cara untuk memberitahukan kesetiakawanan. Ya, mengadakan kegiatan bakti sosial atau gotong royong atau penggalangan dana untuk membantu sesama, menciptakan momentum kesetiakawanan seperti kerja bakti lintas komunitas atau membantu korban bencana. Ini caranya untuk mensosialisasikan Hari Kesetiakawanan Nasional itu seperti itu. Peringatan nasional, itu penting. Memanfaatkan peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional 20 Desember untuk menyelenggarakan acara besar yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan juga media. Menyebarkan informasi melalui spanduk, poster, dan juga media elektronik ya. Luar biasa pokoknya ya. Kemudian ada beberapa alasan mengapa sebagian masyarakat Indonesia itu masih kurang peduli ya. Kok ada juga yang nggak peduli seperti itu terhadap mereka, terkadang apalagi yang kadang berbeda suku, berbeda agama atau latar belakang lainnya. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Beragam itu sudah harus ya, pasti di desa. Bahkan saya dulu di samping rumah itu agamanya lain. Ketika ibu mertua itu sakit, malah yang ternyata rekan kita yang agama lain itu ya menolong dan sebagainya. Itu bentuk kepedulian yang hebat ya. Ya. Jadi banyak orang yang belum sepenuhnya memahami ya. Memahami keberagaman ya. Menerima bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa dan akibatnya prasangka terhadap kelompok lain masih sering muncul ya. Apa alasan lainnya atau faktor-faktor yang lainnya adalah egoisme dan individualisme yang meningkat ya. Bahkan kalau sudah kaya kadang sama temannya sendiri tidak kenal, kadang seperti itu, pura-pura tidak kenal dan sebagainya. Anda jangan begitu ya, itu tidak boleh. Ada egoisme dan individualisme yang meningkat. Makanya, karena merasa lebih kaya, lebih berhasil, jadi nggak seakan-akan tidak butuh orang lain, seakan-akan seperti itu. Di era modern banyak orang lebih fokus pada urusan pribadi, terutama di kota besar. Kesibukan dan tekanan hidup membuat mereka kurang peduli terhadap orang lain. Minimnya interaksi antar kelompok ya. Jadi interaksi ini saling berhubungan ya, saling bergaul. Jadi masyarakat itu sering berkumpul dengan kelompok serupa ya, satu suku, satu agama atau budaya, sehingga kurang berkesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok lain. Hal ini bisa memperkuat sekat-sekat sosial ya. Interaksilah bahwa tetangga kita yang ada agama lain, dari suku lain ya, dari cara bahasanya juga lain, itu seperti itu ya. Tapi kita kan Indonesia, kita satu Indonesia ya. Jadi pengaruh konflik sosial atau politik ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kurang peduli terhadap sesama itu juga karena ada pengaruh konflik sosial atau politik. Kalau sudah jagonya mau tampil atau mau daftar, seakan-akan kelompok lain itu
kadang sampai mulut-mulut yang tidak baik ya, itu dilontarkan semua ucapan-ucapan maksudnya ya. Jangan seperti itu apalagi mengarah kepada konflik sosial nanti ya. Konflik atau isu politik sering dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan. Narasi yang memecah belah ini meninggalkan luka ya, atau ketidakpercayaan di antara kelompok tertentu. Faktor lain ya, faktor-faktor yang menyebabkan orang kurang peduli itu karena apa ya? Merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat, lebih sehat, lebih cantik, lebih tampan ya, sehingga seakan-akan tidak peduli terhadap yang lainnya. Itu seperti itu ya. Luar biasa. Kurang ditumbuhkannya rasa solidaritas itu juga ya, juga begitu ya. Selain faktor konflik sosial atau politik ya, kurang ditumbuhkannya rasa solidaritas. Nilai solidaritas dan gotong royong yang dulu menjadi ciri khas bangsa mulai pudar karena perubahan gaya hidup dan kurangnya edukasi sejak dini. Solusinya ya edukasi keberagaman, memperbanyak interaksi antar kelompok, meningkatkan kesadaran melalui media, memperkuat keteladanan. Seperti itu. Kunci utamanya adalah membangun kembali empati, menghargai perbedaan dan menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan dan bukan kelemahan. HKSN, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ya, di Indonesia ini sebenarnya memang perlu sosialisasi karena tidak sepopuler hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan misalnya, seperti itu. Nah, gregetnya masih tergolong rendah ya di banyak masyarakat ya, kecuali di lingkup pemerintah atau komunitas tertentu yang memang fokus pada kegiatan sosial. Kenapa kok bisa nggak greget itu? Kurangnya kesadaran. 2, minimnya kampanye. 3, terbatasnya di kegiatan formal. Bagaimana cara merayakannya? Ya, kegiatan sosial, merayakan HKSN, hari Hari Solidaritas ini ya, Kesetiakawanan Sosial Nasional ini. Ya, kegiatan sosial itu penting banget. Upacara seremonial, ada upacara untuk atau peringatan resmi oleh pemerintah yang melibatkan pidato tentang pentingnya solidaritas nasional. Itu ada juga ya. Aksi apalagi gotong royong ini penting ya. Jadi HKN dirayakan dengan upacara, dengan kegiatan sosial, aksi gotong royong ya, kampanye kesetiakawanan ya. Di beberapa tempat itu ada kampanye tentang pentingnya solidaritas melalui melalui seminar itu, seperti itu ya, atau juga discussion yang membuat greget ya, bukan peristiwa ya, Hari Kesetiakawanan Nasional ini biar greget ya, adakan event nasional, penyebaran melalui media, keterlibatan anak muda, jangan yang tua-tua aja ya, dan ada aksi yang nyata seperti itu. Luar biasa untuk Anda ya, Anda seperti itu. Kemudian beberapa organisasi yang sering terlibat aktif dalam peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini ada dari pemerintah dan lembaga resmi, Kementerian Sosial, Kemensos, ada juga pemerintah daerah, Pemda maksudnya ya. 2 organisasi sosial dan kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Palang Merah Indonesia, PMI itu, Lembaga Amil Zakat, Basnas ya, Dompet itu apa ya, dan komunitas relawan, ada Aksi Cepat Tanggap ACT dan Kita Bisa ya. Komunitas relawan lokal juga ada ya. Siapa lagi yang peduli? Organisasi itu organisasi pemuda dan pelajar, pramuka misalnya OSIS, mahasiswa, ada juga LSM dan NGO
ya. Seperti itu organisasi yang sering mengikuti atau aktif mengadakan acara untuk Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Dan 20 Desember 2024 besok ada acara-acara ya di Indonesia. Kerja bakti serentak di seluruh Indonesia. Puncak acara di Kabupaten Lampung Tengah ya. Itu menurut Radar Bandung ya. Kalau yang tadi kerja bakti serentak itu menurut Kemensos. Seperti itu ya. Kemudian kegiatan di Tanjung Pinang ya, Sekretaris Daerah Sul Hidayat menghimbau untuk berpartisipasi dalam apa? Kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di kantor-kantor organisasi perangkat daerah OPD melibatkan RT RW camat dan lurah setempat Tanjung Pinang Kota. Beritanya dari itu ya. Ada rangkaian kegiatan di berbagai daerah ya. Selain berbagai daerah telah melaksanakan rangkaian kegiatan HKSN sejak tanggal 16 Desember 2024 termasuk kerja bakti bersih sungai di Provinsi Banten dan bakti sosial di daerah istimewa Yogyakarta. Maka walaupun misalnya selepas tanggal 20 Desember tetap kerja bakti itu penting, apalagi ini musim hujan ya. Musim apa? Musim hujan. Dan sangat bermakna sebenarnya Hari HKSN atau Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini mengingatkan kembali nilai luhur bangsa, menumbuhkan empati dan kepedulian, menguatkan persatuan di tengah keberagaman, mendorong aksi untuk sesama, seperti itu ya. Dan belajar dari sejarah bahwa HKSN ini diilhami dari perjuangan rakyat Indonesia selama agresi militer Belanda ya, yang kedua tahun 1948, yang hari ini sebenarnya diperingati ya, yaitu Hari Bela Negara, seperti itu. Hari Bela Negara Nasional, insya Allah gitu ya, Hari Bela, Hari Bela Negara gitu aja. Dan besok itu hari apa? Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, seperti itu ya. Demikian dengan semuanya, semoga bermanfaat dan ada kepedulian nyata. Kalau sudah terjadi bencana alam ya harus ada solidaritas bersama, donasi dan penggalangan dana, seperti itu ya. Kita berdoa tidak adalah lagi bencana-bencana itu, mudah-mudahan ya, walaupun tidak bisa diterka seperti itu, tidak bisa dibendung juga. Gerakan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Wah, ini salah satu acara ya. Solidaritas antar kelompok di tengah perbedaan. Ada gerakan lingkungan bersama. Ini penting banget ya. Jadi luar biasa. Tetap bersemangat bersama channelnya Mr. Ali Meci ini, dan Anda bisa subscribe ya dalam acara apa aja yang penting Mr. Ali ya Meci ya. Subscribe ya, subscribe. Semoga bermanfaat dan berfaedah buat kita semuanya.